Shalom, selamat sore bagi Bapak Mama, bersaudara semua. Kita berjumpa secara online pada sore hari ini dalam ibadat rumah tangga. Secara khusus saya menyapa Bapak Markusio bersama keluarga di Rayon Kalvari, Bapak Filmon Tule bersama keluarga di Rayon Betel, Bapak Yoroik Baun bersama keluarga di Rayon Ebenezer, Mama Aranci Bunga bersama keluarga di Rayon El Rui, Bapak Ibrahim Tali bersama keluarga di Rayon Nazaret, dan Bapak Peter Yohanes bersama keluarga di Rayon Genesaret. Kita mengawali ibadat rumah tangga. Pada sore hari ini kita sama-sama menyiapkan pujian yang berkata, "Ku masuki ruang Maha Kudus," dan sisa kata-kata selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu kekudusan-Mu. Di tengah suasana ini, saat semua kami ada dalam ketakutan-Mu, dan kekudusan-Mu hanya kami temukan saat kami berteduh dalam sembah dan ibadah kepada Diko. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mohon, biarlah ibadah rumah tangga boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama mempersiapkan pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku," dan sisa kalimat berikutnya. Saat ini
sabda Tuhan yang datang kepada kita dalam ibadat sore hari ini terpilih di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Dan kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini. Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu tentang arti dan hidup keberadaan kami di bumi ini, supaya dengan demikian Tuhan, hidup kami benar-benar mencerminkan gambar dan ciptaan-Mu sebagai anak-anak yang Tuhan ciptakan untuk ada di bumi ini, dalam karya, dalam kerja, dalam relasi satu dengan yang lain. Biarlah kami terus menjadi anak-anak tebusan-Mu. Dalam nama Kristus Tuhan kami merindu suara-Mu. Amin. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24 di bawah perikop hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian jauh sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman ini serta memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Salam semua, Bapak Mama, saudara semua yang sementara ada di dalam tempat ibadah masing-masing bersama rekan-rekan majelis yang mendampingi keluarga-keluarga yang menerima pelayanan pada sore hari ini. Bacaan yang baru saja kita baca tadi, kita dengar tadi, itu merupakan ucapan dari Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit menurut Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Dan salah satu tema dari ucapan Tuhan Yesus di bukit itu adalah soal bagaimana mengumpulkan harta. Jadi kalau kita bicara harta, maka itu sesuatu yang sangat menarik. Siapapun pasti suka mendengar atau berbicara tentang harta. Dan siapapun pasti mengingini di dalam hidupnya soal harta. Tapi begitu kita dengar bacaan tadi, maka timbul kesan seolah-olah mengumpulkan harta di bumi ini
itu dilarang oleh Tuhan Yesus. Timbul kesannya seperti itu. Seakan-akan menjadi kaya itu sesuatu yang tabu bagi orang Kristen. Itu sebabnya di perenungan sore hari ini kita bertanya, benarkah Tuhan Yesus melarang untuk mengumpulkan atau menumpuk harta di bumi? Dan untuk menjelaskan pertanyaan ini Bapak Mama saudara-saudara, maka saya ingin membagi bagi kita 4 hal untuk memahami tentang maksud dari bacaan kita. Hal yang pertama Bapak Mama adalah soal maksud harta dalam bacaan kita, atau harta itu apa maksudnya. Dari ayat yang kita baca tadi 19 sampai dengan ayat yang ke-24, begitu kita membaca maka kesan yang pertama muncul adalah Yesus berbicara tentang harta benda atau tentang kekayaan. Itu fokus utama kesan yang muncul dalam bacaan kita. Tapi kalau kita membaca di perikop sebelumnya, secara khusus di ayat yang ke-16 ketika Yesus berbicara tentang puasa, atau Yesus berkhotbah tentang puasa Bapak Mama saudara-saudara, maka di ayat yang ke-16 itu Yesus mengaitkan puasa itu dengan mendapat upah. Jadi mendapat upah dari berpuasa. Itu berarti upah bagi orang Yahudi itu adalah atas kerja yang mereka lakukan. Jadi mereka melakukan sebuah pekerjaan lalu dibayar itu sebagai upah. Yang menarik Bapak Mama saudara-saudara, bahwa orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi, itu ketika mereka melaksanakan hukum Taurat, maka dalam pemahaman mereka, mereka akan mendapat kekayaan, mereka akan mendapat harta benda, melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu kebenaran menurut hukum agama dan pemahaman para ahli Taurat, maka mereka akan dilimpahi dengan kekayaan harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Sama juga dengan kita mau bilang, kalau pergi ke ibadah, memimpin ibadah, maka akan dapat harta kekayaan. Pergi mendoakan seseorang yang sakit, maka akan dilimpahi dengan harta bendawi. Dalam titik pemahaman seperti itulah, maka konteks khotbah di bukit ini, sesungguhnya Yesus tidak berbicara tentang harta bendawi, tapi Yesus karena pemahaman seperti itu, maka Yesus berbicara tentang sesuatu yang rohani, sesuatu yang spiritual. Dan untuk sesuatu yang rohani itulah, untuk sesuatu yang spiritual itulah, Yesus melanjutkan dalam ayat yang ke-20 tentang cara menyimpan harta. Itu hal pertama Bapak Mama. Hal yang kedua, untuk memahami apakah memang Yesus melarang untuk mengumpulkan harta. Pertanyaan itu menjadi penting Bapak Mama, terutama dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Tuhan Yesus melarang menumpuk harta atau kekayaan, atau seakan-akan Yesus tidak mau untuk orang menjadi kaya raya. Itu sebabnya ada banyak pemahaman, banyak ajaran muncul begini, lebih baik jual buang semua. Berdasarkan Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, banyak ajaran timbul di sana sini bilang jual buang semua milik kita kalau mau ikut Tuhan Yesus.
Dan itu yang disebut dengan mengumpulkan harta di surga. Tapi saya kira sepanjang kita membaca Alkitab, Bapak Mama, saudara-saudara, Yesus tidak pernah melarang kepemilikan harta. Kita bisa baca di perintah yang ke-10 tentang jangan mengingini harta sesama. Artinya Yesus benar-benar melindungi harta pribadi tiap-tiap orang. Bahkan dalam Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dan Amsal pasal 30 ayat yang ke-25, Yesus juga menasihatkan untuk kita belajar pada semut guna menyiapkan perbekalan di saat susah, serta bekerja keras, menabung, asuransi. Itu semua bukan sesuatu yang salah. Itu berarti bahwa Allah tidak pernah anti terhadap kekayaan. Bukankah Tuhan kita itu sangat kaya? Itu berarti bahwa ayat 19 sampai ayat yang ke-21 ini sesungguhnya dia berbicara tentang ketamakan, bukan tentang menjadi kaya. Sebenarnya kalau diterjemahkan dari asli Bapak Mama, terutama ayat 19a, dia sebenarnya mau bilang begini: dilarang mengumpulkan harta hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maksudnya manusia mengumpulkan harta dengan tujuan bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain, terutama untuk kerajaan surga sebagai upah rohani dan harta rohani. Larangan Tuhan ini menjadi penting oleh karena jika kekayaan itu dikumpulkan hanya untuk diri sendiri, otomatis fokus diri ini hanya pada harta, bukan lagi pada sesama, termasuk bukan lagi pada Tuhan dan kerajaan surga. Dan dampak lanjutannya adalah hati kita hanya tertuju kepada harta dan bukan kepada Allah, sumber pemberi berkat, sumber harta dan sumber kekayaan. Itu sebabnya Yesus berbicara secara tegas dalam ayat yang ke-21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Mama, saudara semua, hal yang ketiga, terutama dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, Yesus mempergunakan salah satu organ tubuh kita, yakni mata, sebagai metafora untuk berbicara tentang harta. Yesus katakan, mata adalah pelita tubuh. Kita semua tahu bahwa fungsi mata itu adalah melihat. Fungsi mata itu adalah memandang. Jadi metafora mata dipakai untuk bagaimana melihat harta itu. Jika mata sebagai pelita tubuh fokusnya hanya pada harta bendawi demi keuntungan diri sendiri, maka akibatnya adalah kesia-siaan, akibatnya adalah kegelapan. Tidak salah memang menjadi kaya, Bapak Mama, atau memperoleh banyak harta, tidak salah. Tapi manusia diingatkan untuk jangan salah fokus, jangan salah pandang, jangan salah lihat. Mata dan hati fokusnya jangan hanya pada harta bendawi, sebab ngengat akan merusakkannya. Jika harta duniawi menjadi fokus, menjadi sasaran mata saja, maka semua cara termasuk kejahatan dan ketidakadilan pun akan dilakukan demi harta dan kekayaan. Tapi sebaliknya, bila mata dan hati fokusnya pada Allah dan sesama, yakni sebagai harta surgawi, maka dengan sendirinya
tindakan kebenaran, tindakan keadilan, ketulusan, bahkan kepedulian menjadi fokus dari mata dan hati kita. Itu sebabnya berhati-hatilah supaya jangan timbul kalimat kemudian berkata begini, makanya jangan salah lihat, makanya jangan salah pandang. Hal yang keempat Bapak Mama, di ayat yang ke-24 atau ayat yang terakhir. Ayat terakhir ini sebenarnya mau mempertegas tentang maksud Tuhan Yesus ketika dia berbicara tentang harta. Dan harta yang dimaksud itu adalah harta rohani, yakni Allah sendiri. Lawan dari yang rohani adalah bendawi. Harta bendawi, bila itu menjadi fokus mata, maka akan berubah menjadi dewa, akan berubah menjadi ilah, akan berubah menjadi mamon untuk disembah. Dan disinilah banyak kali anak-anak Tuhan terperangkap atau terjebak karena salah mempergunakan mata dan cara memandangnya, salah menetapkan tujuan ketika bekerja mengumpulkan harta. Dan akibatnya kita tidak bisa lagi membedakan waktu mana untuk bekerja mengumpulkan harta dan waktu mana untuk ada di hadirat Tuhan, berdoa, bersyukur dan memuji nama Tuhan. Banyak kali waktu Tuhan pun disita hanya untuk mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Bapak Mama semua yang diberkati, kita memang merenungkan bagian firman ini di tengah seruan lembaga Sinode Gereja Mesihi Injili di Timur, agar setiap hari Sabtu, sejak Sabtu minggu kemarin, selama 7 minggu berturut-turut kita berpuasa. Puasa kita di tengah-tengah pandemi ini menjadi bermakna ataukah tidak bermakna, tergantung cara mata kita memandang, tergantung hati kita. Jika mata melihat bahwa puasa ini adalah cara di mana kita melihat semua anak manusia yang berjuang untuk sembuh, mata hati melihat bahwa begitu banyak tenaga kesehatan yang berjuang sedemikian rupa untuk kesembuhan banyak warga. Jika mata hati kita memandang dan melihat bahwa ada begitu banyak tangisan air mata yang jatuh karena sanak saudara dan anggota keluarga direnggut oleh kematian karena COVID-19, maka percayalah pasti akan sebuah lilin dinyalakan dalam doa dan sembah kepada Tuhan. Dan itu yang oleh bacaan kita disebut dengan mengumpulkan harta surgawi. Tapi sebaliknya, jika mata ini melihat pandemi sebagai ajang untuk melihat semua kesempatan guna memperkaya diri sendiri, maka kita juga katakan bahwa semua yang kita kumpulkan itu pada akhirnya akan menjadi sia-sia, karena di bumi ini ngengat dan rusak serta dimangsa oleh pencuri. Dalam refleksi seperti itu Bapak Mama saudara-saudara, mari kita bekerja, mari kita berkarya untuk mengisi pundi-pundi dapur rumah, untuk mengisi isi dan laci dompet, mengisi tabungan ban dengan cara yang benar, adil dan tulus. Semua pengabdian itu bukan saja untuk memuaskan keinginan diri sendiri, melainkan terutama untuk masa senja di hari tua, untuk masa depan anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga kita, bagi bangsa dan negara, serta teristimewa bagi kerajaan surga. Itulah nilai hidup kita sebagai manusia. Dan dalam nilai hidup itulah
kita berdoa supaya kita jangan jatuh dalam perangkap harta untuk kemudian menjadi penyembah Mammon. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Mama semua, kita mempersiapkan pujian dari PKJ 265 ayat yang pertama untuk kita beri persembahan syukur kita. Mari kita bersyafaat sekaligus berkat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Hari ini, di sore ini, Tuhan boleh berbicara bagi kami tentang sebuah cara pandang baru terhadap semua milik yang kami miliki dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Semua itu akan bernilai dan bermakna sebagai harta rohani dan harta surgawi jika kami pergunakan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Bapa supaya Allah terus menerangi hati kami dengan firman-Mu, agar kami bisa melihat, memandang tentang kehidupan kami ini sedemikian rupa di tengah-tengah hidup keluarga, di tengah-tengah hidup bersama sesama, dalam bangsa dan negara kami, dalam hidup persekutuan bergereja, supaya dengan demikian kami terus berarti dan bermakna bagi kehidupan ini. Juga semua yang kami miliki boleh berguna, berarti dan bermakna. Dalam cara seperti itulah Tuhan, maka hidup kami terus terarah kepada Diko. Kami terus akan sembah sujud di bawah kaki-Mu ya Bapa, dan kami terus mempercayakan hidup kami dalam kekuatan kuasa-Mu dan bukan pada segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Kami juga mohon Bapa, jika karena kepemilikan dan karena segala sesuatu yang Tuhan limpahi dalam hidup kami membuat kami tidak lagi menghargai sesama-sesama kami, tidak lagi menghormati anggota-anggota dalam hidup rumah tangga dan keluarga, kami mohon pengampunan-Mu Bapa, sebab apapun yang kami miliki pada akhirnya nilai diri sesama kami, sesama anak-anak manusia menjadi lebih utama, karena kami semua adalah gambar dan ciptaan-Mu Bapa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang telah memberi diri hidup untuk ada dalam ibadah sore hari ini, bersama Bapak Markus Sio, bersama keluarga di Rayon Kalvari, Bapak Filman Tule bersama ibu dan anak-anak
di rayon Betel. Keluarga Bapak Yorowik Baun bersama ibu dan anak-anak semua. Mama Aranci Bunga bersama anggota keluarga di rayon El Roy. Bapak Ibrahim Tali bersama ibu dan anak-anak semua di rayon Nasaret. Dan Bapak Peter Yohanes bersama ibu dan anak-anak semua di rayon Genesaret. Engkau tahu tentang hidup gumul, tugas karya dan kerja mereka tiap hari. Engkau tahu ya Bapa tentang hidup keluarga masing-masing. Tuhan menolong memberkati mereka supaya semua yang mereka miliki ditata sedemikian rupa untuk terus menjadi berkat dan mempererat tali persekutuan sebagai anggota-anggota keluarga Allah dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan majelis dan anggota jemaat yang lain yang menampingi keluarga-keluarga yang sementara menerima ibadat sore hari ini. Tuhan berkati hidup anak-anak-Mu sekalian. Dalam berbagai pergumulan mereka membawa diri dan hidup untuk menguatkan sesama sebagai pendamping dan sahabat bagi anggota-anggota keluarga Tuhan di tiap-tiap rayon. Jaga dan lindungi mereka masing-masing Bapa dalam hidup dan karya tugas kerja bersama keluarga mereka masing-masing. Sebagai penatua, sebagai diaken pengajar, Tuhan terus menjamah dan memberkati hari-hari hidup yang dijalani. Kami juga berdoa ya Tuhan bersama Omanel di rayon El Roy yang sementara sakit. Tuhan jaga, berkati hamba-Mu. Di usia senja ia memberi diri bagi pekerjaan pelayanan, dan Tuhan terus memberkati suaminya dan anak-anak semua dalam hormat dan cinta-Mu. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Bapak Edi Manafe dan Ibu yang sementara sakit. Tuhan jamah dan berkati keluarga ini dalam tugas dan pengabdian. Mereka tak lupa untuk memberi sebagian besar dari waktunya bagi pekerjaan-pekerjaan. Tuhan di tengah kondisi sakit yang dialami, Allah berkenan memberkati tiap makanan, minuman, dan obat-obat yang dipakai bagi kesembuhan anak-anak-Mu sekalian. Dalam sakit yang dialami, mereka juga akan menyongsong ulang tahun pernikahan pada hari ini. Tuhan jaga dan berkati sukacita yang dialami. Janji-janji terus terikat dalam sanubari mereka, dan Tuhan mengaruniakan karunia-karunia yang terindah dalam kehidupan mereka berupa anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, tapi juga yang sementara berjuang di bangku pendidikan. Biarlah hari-hari hidup yang dijalani terus ada dalam cinta dan kasih. Bapa di surga, kami akan kembali untuk melanjutkan tugas dan karya kami. Kami akan mengumpulkan lagi harta di bumi ini, tapi Tuhan terus menolong kami supaya mata kami melihat secara terang dan hati kami memandang semuanya dalam hormat dan percaya kepada Diko, supaya dengan demikian kami terus dilimpahi dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama semua. Sebelum kita kembali sebagai pelayan Allah, kami
Himbau untuk kita semua tetap taat pada protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan saling mendoakan satu terhadap yang lain dalam tugas kerja kita masing-masing. Juga untuk rayon-rayon yang lain yang telah melaksanakan pelayanan tidak secara online, Tuhan akan berkati hidup Papa Mama semua. Salam. Raungan sirene mengejar waktu. Bumi dikepung kematian. Air mata bersimbah di jalanan menuju pusara yang digali buru-buru. Berlaksa nyawa melayang terus kendati sudah bertarung raga. Apa daya dalam bahaya, batas hidup adalah napas. Mari daraskan doa pada Ilahi, semoga merdeka dari pandemi.